Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hab-Hab. Hari ini kita akan membahas soal PPAD tahap pertama Mapel Ilmu Pengetahuan Alam Kabupaten Sleman tahun 2022-2023 bagian ketiga nomor 21 sampai 30. Tentunya bersama dengan Bu Hab-Hab. Oke, silahkan siapkan alat tulis yang diperlukan untuk belajar bersama pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 21. Perhatikan beberapa peralatan rumah tangga yang dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dengan data sebagai berikut. Kita diminta mengurutkan besarnya penggunaan energi listrik dari yang terkecil hingga terbesar secara berturut-turut. Untuk mengetahui besarnya penggunaan energi listrik, kita perlu mengalihkan daya listrik dengan waktu pemakaian, tapi dalam satuan jam. Nah, nomor 1, alat setrika waktu pemakaiannya 15 menit sehingga membutuhkan waktu setara dengan 1/4 jam atau 0,25 sama saja. Untuk pompa air juga 15 menit sehingga juga membutuhkan waktu setara dengan 1/4 jam atau 0,25. Baik, mari kita kalikan. Yang pertama, setrika 495 watt dikalikan dengan 1/4 jam. Diperoleh hasil 123,75 watt. Kemudian pompa air 440 watt dikalikan 1/4 jam sama dengan 110 watt. Nomor 3, Magicom membutuhkan waktu setengah jam sehingga 275 dikalikan setengah jam. Diperoleh 137,5 watt. Yang terakhir, radio 55 watt dikalikan dengan 1,5 jam atau setara dengan 3/2 jam sehingga diperoleh 82,5 watt. Dari hasil tersebut, kita dapat mengurutkan besarnya penggunaan energi listrik dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama adalah setrika. Yang kedua adalah pompa air. Yang ketiga adalah setrika. Yang keempat adalah Magicom. Sehingga urutannya adalah 4, 2, 1, 3. Jawabannya adalah yang D. Jangan terkecoh dengan informasi volt yang tertera pada soal karena informasi tersebut tidak digunakan untuk menghitung besarnya penggunaan energi listrik. Nomor 22. Perhatikan gambar membuat magnet. Disajikan dua cara membuat magnet. Jika kutub-kutub magnet tersebut saling didekatkan, maka arah garis gaya magnet yang tepat adalah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui
3 cara membuat magnet. Masih ingat bukan? Karena ini adalah materi kalian di kelas 9 semester 1, bahwa 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah menggosok. Betul sekali. Kemudian yang kedua dengan cara induksi. Yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan cara membuat magnet dengan digosok, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu mengetahui kutub-kutub apa saja yang dihasilkan pada titik K, L, M, dan N. Mari kita mulai dari sebelah kiri. Titik L merupakan titik awal yang dikenai oleh kutub selatan dengan cara menggosok, sehingga titik L akan menjadi kutub selatan juga. Sedangkan titik K adalah titik akhir yang dikenai kutub selatan, sehingga titik K akan menjadi kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara. Kemudian titik M dan N. Pada gambar sebelah kanan ini menggunakan cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Diketahui dari gambar bahwa arus listrik yang terbentuk sebagai berikut. Untuk menjawabnya, kita harus mengingat kembali tentang kaidah penggunaan tangan kanan. Bahwa arah jempol ini akan menjadi arah yang menunjukkan kutub utara, sehingga dari gambar diketahui bahwa titik N akan menjadi kutub utara, sedangkan titik M akan menjadi kutub selatan. Kemudian kita menjawab soal tersebut dengan melihat pilihan jawaban masing-masing. Pilihan jawaban A, titik L dan M didekatkan, di mana L diketahui sudah menjadi kutub selatan, M menjadi kutub selatan juga. Seharusnya mereka tolak-menolak. Namun, perhatikan arah garis gaya magnet yang tepat, bahwa kutub selatan arah garis gaya magnetnya bukan keluar tapi ke dalam, sehingga pilihan jawaban A kurang tepat. Pilihan jawaban B, L adalah kutub selatan, M juga kutub selatan. Mereka harusnya tidak saling tarik-menarik, sehingga pilihan jawaban B juga salah. Pilihan jawaban C, titik N diketahui sudah menjadi kutub utara, titik K juga menjadi kutub utara. Mereka harusnya saling tolak-menolak, tetapi arah garis gaya magnetnya salah. Harusnya arah garis gaya magnetnya keluar. Pilihan jawaban D, titik N adalah kutub utara, titik K adalah kutub utara. Mereka akan saling tolak-menolak dan arah garis gaya magnetnya sudah betul, yaitu keluar, sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah D. Nomor 23, perhatikan kutipan berikut. Silahkan kalian dapat klik tombol pause untuk membaca kutipan yang tertera pada layar. Sudah? Mari kita bahas bersama. Ciri hidup yang ditunjukkan oleh bagian bunga tumbuhan kantong semar pada kutipan tersebut adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Yang pertama, tumbuhan kantong semar merupakan tumbuhan yang memerlukan unsur nitrogen dan fosfor. Kalimat kedua yang dicetak tebal adalah yang ini. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, tumbuhan kantong semar mempunyai bentuk bunga yang menyerupai guci.
Dari dua kalimat yang dicetak tebal tersebut, kita diminta untuk menentukan ciri hidup yang dimaksud. Kalimat pertama, memerlukan unsur nitrogen dan fosfor, merupakan ciri hidup, yaitu memerlukan makanan. Kemudian, kalimat yang kedua menunjukkan bahwa tumbuhan kantong semar mempunyai bentuk bunga yang menyerupai guci, sehingga hal tersebut merupakan ciri hidup adaptasi dari kantong semar, sehingga jawaban yang tepat adalah B, adaptasi dan memerlukan makanan. Nomor 24. Perhatikan gambar kenampakan berkurangnya luas hutan di Pulau Kalimantan sebagai akibat dari aktivitas penambangan, perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan untuk pemukiman, dan kebakaran hutan yang diamati dari tahun 1950 hingga 2020 berikut. Kemudian kita diminta untuk menentukan pernyataan yang paling sesuai untuk akibat berkurangnya luas hutan berdasarkan data yang ditampilkan. Dari pertanyaannya, kita diminta menentukan akibat berkurangnya luas hutan. Biasanya, apabila terdapat soal akibat, berarti adalah dampak yang negatif. Kita lihat pilihan jawaban A. Penangkaran hewan dan tanaman langka semakin digalakan untuk menyelamatkan beberapa spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Kurang tepat. B. Terganggunya daur air sehingga menyebabkan bencana banjir dan erosi di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Oke, bisa jadi. Kemudian yang C, lahan pertanian dan perkebunan meningkat sehingga kebutuhan pangan tercukupi. Kurang tepat. Pilihan jawaban D, usaha untuk menyediakan udara bersih semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kurang tepat juga, sehingga dari pilihan jawaban tersebut yang paling tepat adalah yang B. Nomor 25. Perhatikan kutipan berikut. Silahkan kalian dapat klik tombol pause pada video ini untuk membaca kutipan yang tertera pada layar. Sudah? Mari kita bahas bersama. Dari kutipan yang disajikan, disebutkan bahwa Azolla pinnata menyediakan tempat berlindung dan memberikan hasil fotosintesis bagi Anabaina, sedangkan Anabaina memfiksasi nitrogen dari udara bagi Azolla pinnata. Kedua hubungan tersebut saling menguntungkan, sehingga disebut simbiosis mutualisme. Nah, kita diminta mencari hubungan saling ketergantungan pada makhluk hidup yang sesuai dengan kutipan yang disajikan. Maka, kita perlu melihat pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A, bakteri Rhizobium dan tumbuhan kacang-kacangan. Oke, bisa jadi, karena bakteri Rhizobium dan tumbuhan kacang-kacangan juga memiliki simbiosis mutualisme. B. Tumbuhan tali putri yang hidup pada tanaman beluntas. Kurang tepat, karena tumbuhan tali putri dan tanaman beluntas merupakan hubungan parasitisme. Karena tali putri mendapat keuntungan sepihak akibat menghisap makanan dari tumbuhan beluntas, sehingga tumbuhan beluntas dirugikan. Pilihan jawaban C, cacing tanah yang hidup di lahan pertanian atau perkebunan. Hubungan tersebut bukan hubungan antar makhluk hidup, sehingga pilihan jawaban C juga kurang tepat. Pilihan jawaban D, paku tanduk rusa yang hidup menempel pada batang pohon mangga. Merupakan hubungan komensalisme, sehingga juga kurang tepat sesuai dengan kutipan. Paku tanduk rusa dengan batang pohon mangga merupakan komensalisme karena paku tanduk rusa diuntungkan akibat
mendapatkan cahaya matahari dengan menempel pada ketinggian. Dan pohon mangga tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Nomor 26. Perhatikan kutipan berikut. Kalian dapat klik tombol pause pada video ini untuk dapat membaca kutipan yang tertera pada layar. Sudah? Baik, mari kita bahas bersama. Dari kutipan tersebut, pernyataan yang benar tentang penyebab ribuan ikan di waduk rungkut industri mengalami kematian adalah. Perlu kita garis bawahi kalimat penting pada kutipan tersebut, bahwa dissolved oxygen atau DO, yaitu jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer di air, telah berkurang di bawah batas normal. Apabila kondisi air tercemar, maka angka DO akan menurun. Sedangkan biological oxygen demand atau BOD, yaitu angka yang menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menguraikan bahan organik di air. Maka apabila air tercemar, BOD-nya justru akan meningkat, karena menunjukkan bahwa makhluk hidup yang berada dalam lingkungan tersebut membutuhkan jumlah oksigen yang sangat banyak agar dapat menguraikan bahan organik di air. Sehingga dari pernyataan yang disajikan antara pilihan A, B, C, dan D, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Angka biological oxygen demand meningkat karena semakin tingginya pencemaran air di kawasan industri sekitar waduk. Nomor 27. Perhatikan gambar anak yang sedang bersiap melakukan serve bola voli berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar adalah, mari kita perhatikan bahwa gambar A ditunjukkan tangan kanan anak tersebut sedang menekuk, sedangkan tangan kirinya lurus. Pada gambar B, tangan kanan anak tersebut sedang lurus dan tangan kirinya juga lurus. Mari kita perhatikan pernyataan yang disediakan satu persatu. Nomor 1. Gerakan memegang bola yang dilakukan oleh tangan kiri anak tersebut terjadi karena kontraksi otot bisep. Tangan kiri anak tersebut selalu lurus, sehingga yang terjadi adalah tricep berkontraksi, bicep relaksasi, sehingga pernyataan nomor 1 kurang tepat karena harusnya otot bicepnya berelaksasi. Nomor 2, gerakan memegang bola yang dilakukan oleh tangan kiri anak tersebut terjadi karena kontraksi otot tricep. Betul. Nomor 3, gerakan tangan kanan yang dilakukan oleh anak pada gambar A terjadi karena otot bicep berkontraksi. Betul juga. Nomor 4, gerakan tangan kanan yang dilakukan oleh anak pada gambar A terjadi karena otot tricep berkontraksi. Kurang tepat karena harusnya otot tricepnya berelaksasi. Nomor 5, gerakan tangan kanan yang dilakukan oleh anak pada gambar B merupakan gerakan ekstensi. Perhatikan gambar B. Tangan kanan anak tersebut sedang lurus, sehingga merupakan gerak otot antagonis berupa gerak ekstensi. Betul. Sehingga nomor 5 betul. Nomor 6, gerak tangan kanan yang dilakukan oleh anak pada gambar B merupakan gerak fleksi. Perhatikan tangan kanan pada gambar B bahwa tangannya lurus, harusnya merupakan gerak ekstensi. Kalau gerak fleksi, tangannya itu menekuk, sehingga pilihan jawaban yang nomor 6 kurang tepat. Dari pilihan jawaban yang disediakan, tidak ada pilihan jawaban yang sesuai.
Nomor 28. Perhatikan gambar perbedaan tulang normal dan tulang yang sudah mengalami gangguan berikut. Pernyataan yang benar untuk penyebab dan upaya pencegahan yang terjadi adalah ditunjukkan oleh nomor. Pernyataan yang pertama, disebabkan karena menurunnya kemampuan tubuh untuk meregenerasi tulang. Betul. Nomor 2, hal tersebut dapat dicegah dengan mengonsumsi bahan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Betul juga. Nomor 3, terjadi perubahan bentuk luar dan pembengkukan tulang. Kurang tepat. Nomor 4, disarankan agar mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengurangi resiko munculnya gangguan tulang ini. Kurang tepat, karena harus mengonsumsi obat-obatan. Nomor 5, mengonsumsi susu sapi dan susu kedelai atau suplemen kalsium sesuai dengan arahan dokter. Betul. Sehingga pernyataan yang benar ditunjukkan oleh pilihan jawaban A, 1, 2, dan 5. Nomor 29, disajikan beberapa pernyataan, kemudian disajikan gambar tentang bahan makanan yang digunakan Farel untuk uji makanan. Yang ditanyakan adalah pasangan antara bahan makanan, cara pengujian, dan hasil yang tepat dari uji makanan yang dilakukan oleh Farel adalah. Perlu kita ingat kembali tentang bahan makanan apa saja, reagen, dan perubahan warna yang terjadi dalam uji makanan. Kita perhatikan kalimatnya terlebih dahulu. Nomor 1, larutan iodin dipakai untuk menguji adanya tepung. Jika tepung ditetesi larutan iodin, maka warna berubah menjadi ungu. Dari pernyataan soalnya ada yang kurang tepat ya. Harusnya ketika ditetesi larutan iodin, maka warna akan berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian pernyataan nomor 2, larutan biuret digunakan untuk menguji adanya protein. Apabila protein ditetesi larutan biuret, maka warna berubah menjadi biru kehitaman. Pernyataan ini juga kurang tepat, harusnya warnanya berubah menjadi ungu. Pernyataan ketiga, larutan benedik digunakan untuk menguji adanya glukosa. Jika glukosa ditetesi larutan benedik dan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan warna oranye. Nomor 4, kertas HVS dipakai untuk menguji adanya lemak. Jika bahan makanan mengandung lemak, maka ketika dioleskan pada kertas HVS akan meninggalkan noda transparan. Pada bahan makanan K, yaitu gambar telur, sehingga harusnya di sini K adalah memiliki kandungan protein. L adalah gambar gula, sehingga bahan yang diujikan adalah mengenai glukosa. Bahan M adalah nasi, sehingga ini adalah bahan amilum atau karbohidrat. Sedangkan yang N adalah gambar minyak, merupakan bahan makanan berupa lemak. Mari kita pasangkan antara bahan makanan, cara pengujian, dan hasil yang tepat dari uji makanan yang dilakukan oleh Farel. Apabila pernyataan pada soal sudah sesuai dengan apa yang kita bahas bersama pada video kali ini, maka jawaban yang tepat adalah bahan makanan K berupa protein diuji dengan biuret, yaitu nomor 2. Bahan makanan L yaitu glukosa diuji dengan menggunakan larutan benedik. Nomor 3, bahan makanan M yaitu amilum atau karbohidrat diuji dengan menggunakan larutan iodin. Nomor 1, bahan makanan N yaitu berupa lemak diuji dengan kertas HVS yaitu nomor 4, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan catatan apabila pernyataan pada soal sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan bersama pada video kali ini ya. Nomor 30,
Perhatikan gambar produk makanan olahan dan tabel proses pencernaan kimiawi berikut. Disajikan gambar nugget ikan bandeng dengan nama bahan yang digunakan yaitu ada ikan bandeng, telur, tepung terigu atau tapioka, dan tepung roti. Jika seseorang mengonsumsi makanan tersebut, proses pencernaan kimiawi yang benar berdasarkan kandungan zat gizi terbanyak pada bahan adalah. Perlu kita ingat kembali materi yang pernah kalian pelajari di kelas 8 semester 1 tentang sistem pencernaan. Bahwa saluran sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, selanjutnya menuju ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, terakhir keluar melalui anus. Pada mulut terdapat enzim petialin. Yang mengubah amilum menjadi maltosa. Pada kerongkongan tidak ada enzim. Pada lambung terdapat 3 enzim. Pada lambung terdapat HCl atau asam klorida untuk membunuh kuman, kemudian ada enzim pepsin dan enzim renin. Sedangkan pada usus halus terdapat beberapa enzim, yaitu ada enzim TAL, T untuk tripsin, A untuk amilase, L untuk lipase. Enzim-enzim ini diperoleh dari pankreas yang kemudian disalurkan ke dalam usus 12 jari, di mana usus 12 jari termasuk bagian dari usus halus. Kemudian selain enzim TAL ini, juga pada usus halus terdapat enzim malase. Ma untuk maltose, La untuk laktose, S untuk sukrose, E untuk enterokinase. Enzim malase ini adalah enzim yang terdapat pada usus kosong, di mana usus kosong merupakan bagian juga dari usus halus. Selanjutnya di usus besar tidak terdapat enzim, di anus juga tidak terdapat enzim. Untuk menjawab soal tersebut, mari kita perhatikan tabel proses pencernaan kimiawi yang disajikan. Nomor 1, ikan bandeng. Ikan bandeng mengandung protein. Telur juga protein. Tepung tapioka adalah amilum atau karbohidrat. Tepung roti juga amilum atau karbohidrat. Sehingga nomor 1, apabila seseorang mengonsumsi bahan ikan bandeng, maka pada lambung enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Betul. Dan pada usus halus enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Betul juga. Nomor 2, telur mengandung protein. Pada mulut enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa, dan pada usus halus enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Kurang tepat karena ada kandungan amilum di sini. Nomor 3, tepung terigu atau tapioka.
Pada mulut, dengan enzim petialin mengubah amilum menjadi maltosa. Betul. Pada usus halus juga terjadi pencernaan dengan menggunakan enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Betul. Nomor 4, tepung roti. Pada lambung, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Dan pada usus halus, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kurang tepat karena kandungan tepung roti adalah amilum. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nomor 1 dan 3. Demikian pembahasan soal PPAD tahap pertama kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Terima kasih.